Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 21 Mei 2021, tertulis dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Adakah di antara kita yang tidak mengingat perbuatan jahat orang lain kepada kita? Ketika seseorang merencanakan kejahatan besar, bahkan sampai menginginkan kematian kita dengan menghalalkan segala cara? Manusiawilah ya, kalau seseorang akan mengingat pengalaman yang mengerikan itu. Seperti pengalaman Yusuf yang diperlakukan sangat keji oleh saudaranya sendiri. Dia hendak dibunuh, tetapi karena merasa rugi tidak mendapatkan keuntungan, maka Yusuf dijual kepada orang Mesir yang lewat kala waktu Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dengan maksud mereka mendapatkan uang dan Yusuf pun akan mati diperbudak di Mesir. Itulah pikiran dan rancangan saudara-saudara Yusuf, anak-anak Yakub. Rancangan manusia bukanlah rancangan Allah. Apa yang dirancangkan saudara-saudara Yusuf tidaklah berkenan kepada Allah. Dan justru rancangan Allah dahsyat tak terduga. Yusuf yang hanya seorang budak belian ternyata dipakai Tuhan untuk suatu rencana yang besar. Yusuf menjadi seorang kepercayaan Potifar dan terus menjadi kesayangan raja karena Tuhan memakainya luar biasa. Yusuf diberi hikmat penglihatan untuk masa depan Mesir sehingga mereka lepas dari bencana kelaparan besar yang melanda seluruh negeri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun jahatnya saudara-saudara Yusuf terhadap dia, namun Yusuf tidak pernah menaruh dendam sedikit pun. Justru sebaliknya, kasih yang besarlah yang dia tunjukkan dan bahkan lakukan kepada saudaranya. Yusuf sangat percaya kalau hidupnya boleh sampai seperti ini bukanlah karena kepintaran dan kekuatannya, melainkan semua adalah karena kasih dan kemurahan serta kuasa Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kehidupan Yusuf yang terus ikhlas dalam menjalani kepahitan hidup, seraya berdoa dan berharap senantiasa kepada Tuhan. Iman dan pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dalam ketaatan dan kerendahan hati serta sabar, maka lihatlah karya besar yang dirancangkan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah hidup dalam kasih senantiasa, mau mengampuni dan melupakan kepahitan, agar hidupmu bahagia dan penuh damai sejahtera. Karena kita punya Allah, Allah yang Maha Kuasa melihat sampai ke sudut hati kita yang terdalam. Oleh karena itu saudaraku, teruslah percaya bahwa segala jerih lelah kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup tulus, penuh kasih, karena Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat dalam hidup kami. Ajar kami untuk meneladani Yusuf yang terus menyandarkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Seberat apapun, sepahit apapun kenyataan yang harus dia hadapi, tetapi dia boleh melewati, dan di dalam kepahitan itu Tuhan memakai hidupnya menjadi luar biasa
Demikianlah hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memakai kami di dalam rancangan Tuhan yang besar. Dan biarlah hidup kami pun berguna bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala pekerjaan kami. Dan apa yang kami kerjakan, biarlah berhasil dan berbuah dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang susah di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan berikan mereka semangat dan pengharapan kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memulihkan mereka Tuhan. Dalam semua yang mereka pakai. Obat, makanan, para medis, keluarga yang merawat. Biarlah itu menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Segala harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami hari ini dan untuk seterusnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami menyerahkan seluruh permohonan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.